Kenapa Kancil? Kamu ingin aku makan? Aku udah lapar sekali nih. Dia menunjukkan bahwa kakinya dalam keadaan sudah memakai kaki palsu. Wahai orang buta, aku datang kembali lagi ke sini untuk memberikan makanan kepadamu. Ternyata monyet pun jatuh tepat di atas jebakan beruang yang dipasang manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, merdeka. Saya Zaki Bisri akan menampilkan cerpen dengan judul Kisah Nabi Muhammad dengan Pengemis Buta. Pada zaman dahulu, hiduplah seorang pengemis buta. Pengemis ini hidup di ujung pasar, dan dia adalah orang Yahudi. Setiap hari kerja dia hanya meminta-minta dan mencaci maki Nabi Muhammad. Tidak ada kerjaan lain selain itu. Setiap hari, setiap orang yang lalu lalang, dia selalu mengatakan, "Weh, jangan mengikuti Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu ajaran sesat. Dia sangat pelit. Dia tidak cocok menjadi khalifah." Nah, akan tetapi setiap harinya juga Nabi Muhammad selalu datang setiap pagi untuk menemui si pengemis buta ini. "Wahai pengemis buta, aku ada sedikit makanan untukmu. Ini, ambillah." "Wah, terima kasih, wahai orang baik. Meskipun aku tidak mengenalmu, tapi engkau sangat baik kepadaku. Aku akan menerima makanan ini dengan sepenuh hati." Akhirnya, pengemis ini pun makan dengan sangat lahap sambil bercerita kepada Nabi Muhammad. "Wahai orang baik, apakah engkau tahu orang yang bernama Muhammad? Dia ini sangat buruk kelakuannya. Dia tidak peduli kepada saya, orang miskin yang tidak mempunyai rumah. Jadi dia tidak cocok untuk menjadi khalifah. Sepertinya seharusnya engkau saja yang menjadi khalifah, yang membantu saya atau kami yang menjadi orang yang tidak punya rumah." Terus Nabi Muhammad hanya senyum-senyum saja, dan kemudian Nabi Muhammad pun pergi meninggalkan. Aktivitas ini pun dilakukan terus-menerus setiap harinya, hingga suatu saat Nabi Muhammad pun meninggal dunia. Setelah Nabi Muhammad meninggal dunia, pengemis ini pun keheran-heranan, dan dia pun berkata kepada dirinya sendiri, "Aduh, orang baik yang biasanya memberiku makan kemana ya? Kok dia tidak datang-datang lagi? Apakah dia sudah tiada atau bagaimana? Aku hari ini sangat kelaparan sekali jika tidak ada orang ini." Akhirnya, setelah dia berkata seperti itu pun, di tempat yang lain, yaitu Abu Bakar menemui anaknya Aisyah. "Wahai anakku Aisyah, Nabi Muhammad telah meninggalkan kita dari beberapa hari yang lalu. Ayah pun sudah melaksanakan semua sunnah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Tapi apakah ada sunnah yang terlewatkan oleh saya?" Aisyah pun berkata, "Masih ada, wahai ayah. Semuanya sebenarnya sudah ayah lakukan, tapi hanya satu sunnah lagi yang belum ayah lakukan." "Apa itu, wahai anakku?" "Satu sunnah yang terakhir, yaitu engkau belum pernah memberikan sebuah makanan kepada orang buta yang mengemis-ngemis di pasar sana. Apakah benar? Jika itu benar, maka ayah akan pergi esok membawa makanan dan memberikannya kepada orang miskin itu." Kemudian keesokan harinya, Abu Bakar pun pergi meninggalkan rumah dan berangkat ke pasar untuk memberikan sebuah makanan kepada pengemis buta ini. Setelah sampainya di pasar,
Abu Bakar pun mencari-cari pengemis buta ini dan akhirnya menemukan juga di ujung pasar. Akan tetapi saat bertemu di sana, si pengemis buta masih saja menghina-hina Nabi Muhammad yang padahal sudah meninggal juga. Tapi tetap saja dicaci maki. Abu Bakar pun kemudian menghampirinya. "Wahai orang buta, aku datang kembali lagi ke sini untuk memberikan makanan kepadamu." "Wah, engkau akhirnya datang juga orang baik. Sudah lama aku menunggumu. Saya pikir kamu sudah meninggal atau wafat atau bagaimana. Tapi ternyata kamu masih ada di sini untuk memberikan makanan kepadaku." Kemudian Abu Bakar pun memberikan makanan. Dan seperti biasanya juga saat makan, pengemis buta ini sambil bercerita tentang kejelekan Nabi Muhammad. "Wahai orang baik, engkau tahu kan si Muhammad itu, dia tetap saja tidak memperdulikan saya. Dari dulu sampai sekarang tetap saja saya tidak maju-maju. Seharusnya dia tidak cocok menjadi khalifah. Mungkin engkau saja yang menjadi khalifah seharusnya." Abu Bakar yang baru mendengar hal tersebut, dia langsung marah. Masih ada saja orang yang dibaiki oleh Nabi Muhammad, akan tetapi dia tetap mencaci makinya. Kemudian dilemparkanlah makanan itu ke orang buta tadi. "Duh, apa-apaan ini? Kenapa engkau melemparkan makanan kepadaku? Sepertinya kamu bukan orang biasa. Bukan orang yang biasanya memberikanku makan. Siapakah sebenarnya, wahai orang baik?" Dan kemudian di situ Abu Bakar pun menceritakan yang sebenarnya. "Sebenarnya aku ini memang bukan orang yang biasa memberimu makan, tetapi aku adalah sahabatnya. Yang kemarin memberikanmu makan adalah Nabi Muhammad itu sendiri." Apakah itu benar? Ya, benar sekali. Dia sebenarnya sudah wafat sejak sebulan yang lalu. Tapi engkau mungkin tidak menyadarinya. Yang selama ini telah memberikanmu makan, minum, kehangatan, uang, dan segala-galanya, itu adalah Nabi Muhammad sendiri, Rasulullah sendiri. Seharusnya engkau malu. Engkau malah mencaci maki dia dan menjelek-jelekan dia di rakyat lain. "Oh, jika begitu, aku sangat bersalah sekali. Seharusnya aku tidak melakukan itu. Jika memang benar Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad itu adalah orang yang sangat baik sekali. Seharusnya aku tidak mencaci maki dia." Kemudian setelah kejadian itu pun pengemis buta ini akhirnya menyadari kesalahan yang telah ia lakukan selama ini, dan Abu Bakar pun menuntunnya ke jalan yang benar. Si pengemis buta ini pun akhirnya masuk Islam. Dia pun bersyahadat di depan Abu Bakar. Abu Bakar pun menerima kepindahan agamanya dia, dan akhirnya dia pun menjadi orang Islam. Tamat. Hikmah yang dapat kita ambil dari cerita ini, janganlah selalu mencaci maki orang lain. Jangan menilai orang dari luar. Jangan menilai terlebih dahulu sebelum kita mengenal baik orang tersebut. Jangan hanya mendengar dari ucapan orang-orang atau gosip-gosip dari orang, tapi coba kenali dengan diri Anda sendiri. Langsung datang kepadanya gitu. Dan juga kita harus selalu menolong orang yang kesusahan. Meskipun dia mencaci maki kita tidak sepatutnya untuk membunuhnya atau menjauhi dia. Tapi jika kita bisa berbuat baik, kenapa tidak? Ya, itu mungkin yang hikmah yang dapat kita ambil dari kisah ini. Sekian cerpen dari saya. Hadza wallahu yara'ana wa fajna walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum, merdeka. Terima kasih toleransi perdamaian. Mari kita sebarluaskan toleransi perdamaian ke seluruh dunia.
Salam toleransi dan perdamaian. Merdeka. Merdeka.